Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'd. Jamaah subuh yang Allah muliakan, alhamdulillah kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Allah telah menempatkan kita, mempertemukan kita, memberikan kita kesempatan untuk bisa melaksanakan aktivitas salat subuh berjamaah. Mudah-mudahan bisa kita jaga sampai akhir hayat kita. Mudah-mudahan juga bisa diteruskan oleh anak, cucu, menantu, cicit kita. Dan mudah-mudahan lagi bisa dipertemukan kelak sampai ke surga. Amin ya Allah. Kita akan lanjutkan ngaji kita tentang Ibrahim alaihissalam sebagai nabi yang sangat istimewa, rujukan panduan dari para nabi setelah beliau, terutama Muhammad SAW. Dan dari Nabi Ibrahim juga, dari kisah Nabi Ibrahim juga, sebagian orang bisa memahami tentang akar masalah konflik di Palestina sekarang. Sekarang ini sedang berkembang, bahwa apa mungkin lebih tahu, sedang berkembang fitnah-fitnah besar terhadap perjuangan saudara kita di Palestina, terutama di Gaza. Dan fitnah itu kalau dilontarkan oleh orang non muslim biasa. Ini kadang-kadang yang menyakitkan bagi saya, terasa sangat menyakitkan, dilontarkan oleh orang-orang yang berprofesi sebagai dai. Dan dai-nya dai, bukan dai abal-abal, doktor gitu, alumni Timur Tengah. Yang ditonton, didengarkan, dirujuk barangkali pidatonya, ceramahnya oleh ribuan orang. Jadi ini bagian penting dari perjuangan kita semua, bagian perjuangan umat Islam di mana-mana. Saya ingin cerita sedikit ya. Sepengetahuan saya, jamaah subuh yang Allah muliakan, kolonialisme Belanda itu sangat menderita kerugian besar ketika mengalami pemberontakan oleh Pangeran Diponegoro 1825-1830, 5 tahun itu. Hampir seluruh uang kas yang dimiliki pemerintah kolonial Belanda itu habis untuk membiayai perang yang tidak berkesudahan, tidak kalah-kalah. Sudah dihancurkan semua, terus saja perlawanannya muncul. Sampai dalam istilah, barangkali dalam istilah sekarang, gerakan perlawanan Pangeran Diponegoro itu yang didukung oleh mayoritas rakyat, bergabung antara bangsawan, ulama dengan rakyat jelata, sampai bermarkasnya di gua. Kalau sekarang Hamasnya di bawah tanah, di gua Selarang itu ada Kiai Maja, ada Sentot Alibasa. Itu disebut oleh pemerintah kolonial Belanda sebagai gerakan terorisme, ekstremis teroris. Tapi kita menempatkan beliau dalam tempat yang istimewa, pahlawan. Bahkan beliau sampai kalahnya itu bukan karena perang, karena ditipu, dan yang nipunya itu bukan orang lain, kerabatnya dari keraton juga, yang kemudian mengajaknya, mempengaruhinya untuk mau berunding dengan Belanda, dan ditangkap, dibuang. Sampai hari ini dimakamkannya kan di Sulawesi Selatan, dulu disebutnya Ujung Pandang. Jadi ketika mendengar tuduhan orang pada Hamas sebagai terorisme dan lain sebagainya, perjuangan membela kemerdekaan itu kan dilakukan dengan berbagai cara. Mereka terjajah. Kita pernah mengalami loh masa sulit dulu, nenek moyang kita itu jadi masyarakat yang tidak merdeka. Di sini ada anak muda yang frustrasi di daerah Dayakolot, namanya Muhammad Toha. Usianya sangat muda, frustrasi lihat nggak selesai, akhirnya dia kemudian masuk ke gudang
Kalau sekarang tahu apa sebetulnya arsenal, gudang senjatanya Belanda, dan tidak tahu apa yang bisa dilakukan karena nggak pernah terlatih dalam perang. Dia ledakan dirinya, hancur, kerugian besar tuh bagi Belanda. Dan Muhammad itu dijadikan nama jalan sebagai pahlawan. Di sini ada anak muda juga namanya Muhammad Ramdan, bisa dicek sejarah. Juga seperti itu. Itu dulu dianggap gerakan ekstremis, teroris dan lain sebagainya. Sekarang itu yang terjadi dengan sebagian besar saudara kita di Gaza. Karena itu minimal doakan. Kalau tidak bisa membantu secara materi, doakan. Insya Allah doa kita jadi wasilah paling tidak menenangkan ketidakmampuan kita dalam membantu mereka. Kita lanjutkan ngaji tentang Nabi Ibrahim alaihissalam, dan kita akan membaca 3 ayat dalam Al-Quran sebagai rujukan dalam kisah yang menjelaskan Ibrahim alaihissalam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa idzi betala Ibrahim rabbahu bi kalimatin fa atammahu. Qala inni ja'iluka lin-nasi imama. Qala wa min dzurriyyati qala la yanalu ahdidz zalimin. Ini ayat 124. Saya jelaskan satu demi satu ayat. Dan ingatlah ketika Ibrahim mendapatkan ujian. Ibtala itu sama dengan bala. Maknanya adalah ujian. Biasanya dalam 2 bentuk. Yang pertama adalah perintah, yang kedua larangan. Jadi Ibrahim diberikan ujian oleh Tuhannya bikalimatin, dengan beberapa kalimat, dengan beberapa jenis ujian. Fa'atamah, dan Ibrahim berhasil melaksanakannya. Maka Ibrahim kemudian menyelesaikannya, semua ujian-ujian itu. Dan Allah Subhanahu wa taala memberikan anugerah kepadanya. Qala inni ja'iluka lin-nasi imama. Dengan berhasil menyelesaikan ujian demi ujian dalam hidup yang dianugerahkan kepadanya, Allah kemudian menyampaikan apresiasi bahwa sesungguhnya aku akan menjadikan engkau lin-nasi, bagi semua manusia, imam, jadi pemimpin. Seolah-olah ayat ini sedang menjelaskan untuk kemudian layak, punya kualifikasi, pantas jadi pemimpin itu ya harus layak dulu mengalami berbagai jenis ujian. Jangan karena bapaknya misalkan pemimpin tiba-tiba bisa jadi pemimpin. Diuji lewat berbagai jenis ujian. Dan ujiannya ini dalam beberapa kitab tafsir macam-macam. Saya membaca tadi malam tuh ada yang menyebutkan dalam kitab tafsir itu 30 jenis ujian. Dari mulai ujian pada diri sendiri, kepada keluarga, pada masyarakat, kemudian berkait dengan Tuhan dan lain sebagainya. Dan ada yang menyebutkan 7 ujian. Ada yang menyebutkan beberapa ujian dan lain sebagainya. Tapi ujian-ujian itu kemudian sekali lagi menjadi sarana Ibrahim bisa mengukur dirinya bahwa dia memang layak untuk menjadi imam, untuk menjadi pemimpin, rujukan bagi manusia. Dan sifat dasar manusia, termasuk Nabi Ibrahim, juga kita. Ketika kemudian mendapatkan kedudukan yang istimewa, yang luar biasa, kita juga berharap kedudukan istimewa itu didapatkan oleh anak keturunan kita. Karena Ibrahim kemudian memohon ketika Allah memberikannya anugerah bahwa dia akan jadi pemimpin bagi manusia dengan kualifikasi yang dia miliki. Qala wa min dzurriyyati, kata Ibrahim, izinkan anak keturunanku juga bisa jadi pemimpin bagi manusia. Jadi saya menyebutkan bukan cuma Pak Jokowi yang ingin jadi pemimpin anaknya. Ibrahim alaihissalam juga menginginkan anaknya jadi pemimpin. Kita juga sama.
dalam berbagai sektor kehidupan kita. Yang harus diukur adalah kelayakan, pantas untuk gitu aja. Kalau orang-orang yang bisa berpikiran mendalam gitu ya, jauh visionya, seharusnya dia bisa mengukur. Kalau orang Sunda tuh menyebutkan ngukur kakujur. Ngukur kakujur itu tahu diri. Orang karek oge ngandalkeun nama orang tua. Saya kebetulan keluarga santri, Pak. Ayah, ibu tuh santri. Kakek nenek ke atas dari jalur ibu tuh para ajengan. Tapi ajengannya ajengan kampung, kiai kampung dan sebagainya. Nggak tiba-tiba misalkan saya jadi ustadz karena anak ustadz. Ada proses panjang, belajar dan sebagainya. Sehingga akhirnya kemudian bisa disadari, oh ini bagian dari tanggung jawab. Oh ini bagian dari peran yang harus diemban dan sebagainya. Diajarkan lewat ayat ini, maka kemudian dimulai dengan ibtala fa'atammah, diuji dengan berbagai jenis ujian, dikalimatin dengan berbagai jenis fa'atammah. Jadi poin pentingnya ada pada ujian-ujian itu berhasil diselesaikan dalam waktu yang relatif panjang, sehingga kemudian layak. Sekali lagi, dia memiliki kualifikasi untuk menjadi orang yang dirujuk dirinya sebagai pemimpin. Dan ketika Ibrahim memohon, ya Rabb, anakku juga, keturunanku juga, hendaknya engkau berkenan menjadi pemimpin. Allah kemudian menjawab, la yanalu ahdi dzalimin. Kedudukan yang kuberikan sebagai pemimpin itu la yanalu, tidak akan bisa diraih walaupun oleh keturunanmu kalau mereka melakukan kezaliman. La yanalu ahdi dzalimin. Ayat 124 ini lebih banyak akan saya elaborasi. Saya lanjutkan dulu ayatnya. Wa id ja'alnal baita masabatan linnas wa amna. Dan ingatlah ketika kami menjadikan bagi Ibrahim itu tempat rumah, tempat kediaman, masabatan linnas, yang akan menjadi tempat manusia beribadah, wa amna, dan aman. Yang dimaksud Ka'bah al-Musyarrafah sekarang menjadi Makkah al-Mukarramah, tempat yang aman. Sudah kita jelaskan dalam pertemuan sebelumnya. Wattakhidu min maqami Ibrahim musalla, dan jadikanlah oleh kalian semua jejak Ibrahim memperjuangkan berdirinya rumah Tuhan itu, min maqami Ibrahim musalla, menjadi tempat sholat, jadi musalla. Sudah dilakukan oleh kita. Ketika tawaf itu kan disunnahkan untuk sholat 2 rakaat di makam Ibrahim. Karena tidak mungkin kan sangat penuh yang tawaf di sana. Kita mundur di belakang dan sholat mengarah ke Ka'bah dengan irisan melalui garis makam Ibrahim. Ini penghormatan luar biasa. Satu-satunya nabi yang disebutkan bersamaan dengan Nabi Muhammad SAW dalam rukun sholat. Dalam rukun sholat yaitu namanya tasyahud, salawat. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Gak ada yang lain. Saking istimewanya Nabi Ibrahim, sampai tempat beliau berdiri untuk membangun Ka'bah itu diperintahkan untuk dijadikan oleh kita sebagai musalla, tempat sholat. Maqam Ibrahim musalla. Wa ahidna ila Ibrahim wa Ismaila antahira baitiya, dan kami tugaskan kepada Ibrahim dan Ismail, anak yang sangat dicintainya, untuk mensucikan rumahku, lit-taifin, bagi orang yang tawaf, wal akifin, bagi orang-orang yang i'tikaf, wa ruk'as sujud, bagi orang yang sholat ruku dan sujud. Jadi fungsi rumah suci itu 4 dalam ayat-ayat tentang Ibrahim. Untuk tawaf, kelilingi, bila perlu setiap sudut Masjidil Haram itu kelilingi. Puluhan kali saya kesana Pak, enggak pernah selesai.
mengelilingi semua sudut karena dibangun lagi, diluaskan lagi, dibangun lagi. Beda dengan Masjid Nabawi. Beberapa kali Masjid Nabawi itu bahkan bisa selesai dalam 1 hari, semua sudutnya dikelilingi. Kalau Masjidil Haram itu luar biasa, dilebarkan lagi. Semua raja yang pernah berkuasa berkeinginan memperluas Masjidil Haram, semuanya. Karena itu kan status hotel, bangunan-bangunan sekitar Masjidil Haram itu semuanya statusnya milik raja. Kalau raja punya rencana memperlebar masjid, ya walaupun hotel itu demikian megah dan sebagainya, nggak bisa enggak. Perjanjiannya seperti itu. Yang kedua fungsinya itu i'tikaf. Tawaf, i'tikaf. Kalau tawaf kan tadi kukulingan di masjid. Kalau i'tikaf kan berdiam diri. Saya menyebutkan salah satu kebiasaan yang melanda sebagian dari jamaah haji dan umroh Indonesia dalam pengalaman saya ngantor. Umroh itu, haji itu kan sebetulnya maknanya adalah dalam syariat itu ziarah, mengunjungi Masjidil Haram untuk melaksanakan tawaf, untuk melaksanakan sa'i, untuk kemudian tahallul. Itu kan sebetulnya istilahan umrah, ziarah, mengunjungi. Jadi kalau mau umrah itu yang harus disiapkan betul-betul adalah kita akan berkunjung ke masjid. Berkunjung ke masjid. Berarti nanti mau ibadah tawaf, mau i'tikaf, sholat, rukuk dan sujud. Dalam prakteknya Pak, puluhan kali saya menemukan betapa sulitnya ngajak sebagian jamaah untuk ke masjid. Ini real story. Hese, ibu-ibu ayo sanes bade ke masjid. Sakadak dia ada kayak Pak Ustaz pamun. Nanti Pak kagok Pak. Tawaf heula Pak di jam-jam tawaf we di dinya. Dari kerudung, jewelry, tawafnya keren kan? Masih di tanah suci. Tawaf. Akhirnya ayo ada sekali Pak Ustaz. Akhirnya ditutup salat we di dinya. Ini ratusan pembimbing alami. Rupanya orang-orang yang tidak pernah melatih dirinya bisa menikmati i'tikaf di masjid, jangan harap bisa menikmati i'tikaf di sana. Dan ini kan terjadi. Karena itu pulang haji, pulang umrah, ya 1, 2, 3 hari lah jadi rajin ke masjid. Kenapa? Karena sulit untuk menikmati bisa i'tikaf di sana kalau tidak dilatih di sini. I'tikafnya. Aduh, Ustaz, pinuh pisannya. Jadi itu hengke. Kira kosong tuh Masjidil Haram kecuali saat Covid kemarin. Penuh, ngeri Pak. Lihat TV dulu di orang yang ketakutan kan lihat TV dulu di hotel. Wah, penuh pisan. Oke ya. Kapan? This is real story. Saya ngalami puluhan kali. Sampai akhirnya ya Allah. Kan dia teh bade ke masjid. Mohon atas dah kamari. Akhirnya tawafnya ngerukun saja. Tawaf kedatangan dan tawaf pulangan. Tawaf kudum dan tawaf wada. Sulit Pak, jangan dipikir mudah. Sama seperti sebagian besar kita bisa bolak-balik ke sana kemari, tapi ke masjid mah berat. Karena itu mesti dilatih. Saya bersyukur lihat anak-anak kita, cucu kita dibawa ke masjid, gandeng, ribut, tapi itulah prosesnya. Memangnya di Masjidil Haram kan tidak bising-bising, bahkan bagi sebagian orang menakutkan, desak-desakan. Luar biasa, bisa jutaan orang. Ini tugas masuk Masjidil Haram itu lewat ayat ini yang dicontohkan Ibrahim, tawaf, kemudian i'tikaf. Jadi harus pernah i'tikaf kalau di sana itu. Jangan i'tikafnya di hotel. Bahkan ada yang tawafnya di hotel, i'tikaf di hotel, sholatnya di hotel. Dikonfirmasi lagi oleh pembimbing yang harus didiskualifikasi. Gak apa-apa ibu bapak, ini juga sama tanah suci. Eta perpustakaan tempat saya ngagoler, ibu bapak sama bagian dari Masjid Al-Kausar. Beda sholat di perpustakaan dengan sholat di sini. Beda sholat di sana dengan di sini. Sama di Masjidil Haram juga sholat di hotel walaupun depan masjid dengan di Masjidil Haram pasti beda. Ini sebagian pembimbingnya bermasalah, gak apa-apa ini juga tanah suci. Biar tidak pembimbing aja orang ngajak jamaah teh berat, harus muter-muter. Ini serius. Itu kekhawatiran saya berpuluhan kali saya ngantar orang. Ya Allah. Sugan teh begitu pembimbing. Sebagian tapi sebagian kecil. Sebagian besar enggak insyaallah. Nih lewat ayat ini kita diingatkan. Tinggal kita evaluasi nya geuningan siga kitu.
Kemudian dalam ayat 126, wa idh qala Ibrahim rabbi ij'al hadza baladan aminan. Dan ingatlah ketika Ibrahim alaihissalam berdoa kepada Tuhannya, Tuhan jadikan negeri ini jadi negeri yang aman. Ini yang kemarin kita temukan dalam surat yang berbeda, tapi tetap sama, bahwa sebagai pengikut Ibrahim, Nabi Muhammad SAW mengajarkan kita semua. Sebagian ulama menyebutkan hukumnya wajib, sebagian ulama menghukuminya sunnah, untuk mendoakan agar negeri tempat kita tinggal ini aman. Bahkan dalam konstitusi itu masuk kategori bela negara. Kewajiban setiap warga negara adalah bela negara. Yang sedang saya lakukan ini, ceramah ini juga bagian dari bela negara. Tidak selalu harus jadi tentara, misalkan jadi polisi, bela negara. Kesadaran bahwa kita punya kewajiban menjaga agar negeri yang Allah anugerahkan pada kita negeri yang aman. Apalagi kita menyaksikan betul, ya Allah, bagaimana Gaza, Palestina, negara-negara Timur Tengah yang lain diporak-porandakan oleh ketidakamanan. Karena itu syukur kita pada Allah Subhanahu wa taala. Perintah Allah Subhanahu wa taala kepada kita, jaga, doakan supaya negeri tempat kita tinggal ini aman. Warzuq ahlahu minas samarati man amana minhum billahi wal yawmil akhir. Dan anugerahkan rizki kepada penduduknya dengan berbagai jenis buah-buahan, yaitu anugerahkan pada mereka yang beriman kepada Engkau dan hari akhir. Ini doa spesifik Nabi Ibrahim, didoakan supaya tidak kelaparan, berlimpah rezeki, terutama orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Ini rujukan kita, Pak. Jadi prioritas kita itu adalah mendoakan orang-orang yang beriman pada Allah supaya mereka hidup, dalam bahasa kita sekarang, dalam kesejahteraan. Kalau orang beriman kepada Allah hidup dalam kenestapaan, dalam kemiskinan, kesengsaraan, Nabi menyebutkan kadal faqr, hampir saja kemiskinan itu ayyakuna kufran, menjadikan orang kufur. Dalam ungkapan yang lain, ini salah satu bahasan di kalangan kawan-kawan yang bergerak dalam bidang dalam bidang dakwah, terutama dakwah yang bersentuhan dengan aspek-aspek sosial kemasyarakatan. Orang-orang yang terjun dalam bidang dakwah, yang beriman, mengajak orang beriman pada Allah dan hari akhir itu seharusnya ada orang-orang yang tidak berkekurangan supaya dakwahnya meyakinkan. Saya termasuk yang paham sekarang kenapa para kiai dulu itu secara umum rata-rata sejahtera, tanahnya luas. Kalau ukuran dulu itu sawahnya lega, balongna loba, ternakna seger. Itu kakek saya itu begitu. Sehingga nggak ada itu dakwah itu yang harus bikin proposal kemudian meminta-minta, menghibah-hibah, menjadikan dakwah itu terhidup. Itu sekarang saya rasakan betapa dakwah itu kalau dalam bahasa agama itu bil muru'ah, ada marwahnya. Apa marwahnya tadi? Ada kemandirian. Tidak. Sekarang nih ya Allah, ya alhamdulillah nggak banyak, cuman ada yang dakwah itu sampai kemudian menjual kehormatan dan sebagainya hanya untuk dapat bantuan. Posisi saya ini, bapak-bapak yang Allah muliakan, kiai kampung dengan jumlah santri sedikit, tak 67 orang, apalagi yang santrinya ratusan, yang ribuan, itu seksi, menarik banyak orang. Karena seksi, sebagian kawan-kawan saya yang berbilang dakwah itu ada yang genit, datangi calon bupati, datangi calon ini, datangi, supaya kemudian dari sini bisa dapat limpahan, Karena itulah para orang-orang yang serius terjun di bidang dakwah harus sekali lagi membekali dirinya dengan muru'ah, dengan marwah, supaya dakwah itu ya tadi berwibawa, tidak direndahkan. Ustaz datang beres sejuta ge jempek. Tuh kalau terjadi itu sangat menyakitkan. Dan itu terjadi. Ibrahim alaihissalam berdoa supaya orang-orang yang beriman kepada Allah, beriman pada hari akhir itu, Allah limpahkan rizki.
kepada mereka. Bantu, berikan akses orang-orang yang bergerak dalam bidang dakwah itu supaya mereka bisa dakwah dengan baik, tidak kesulitan secara finansial sehingga tidak bisa mandiri dalam melakukan dakwah. Wa man kafara fa umatti'uhu qalilan. Dan kemudian Allah menyebutkan siapapun yang ingkar, kami berikan kesenangan sementara, sedikit saja selama mereka di dunia. Tsumma addarruhu ila adzabin nar. Kemudian nanti kami jerumuskan mereka ke dalam neraka, wa bi'sal masir, sebagai tempat kembali yang paling buruk, seburuk-buruk tempat kembali. Jamaah subuh yang Allah muliakan, ini yang ingin saya elaborasi. Ujian Allah kepada Ibrahim alaihissalam dalam beberapa kitab tafsir berbeda-beda. Saya rujuk dari beberapa kitab tafsir. Kata Buya Hamka, ada banyak sekali ujian, tapi beliau tidak mengurut satu-satu. Beliau menyebutkannya yang besar bisa dilihat dalam berbagai ayat. Beliau disuruh meninggalkan negeri tempat lahir, tempat tinggalnya bersama orang tuanya untuk mempertahankan keyakinan. Ini jadi rujukan. Hijrah itu salah satu alasannya yang syar'i, yang sesuai dengan syariat adalah untuk memperkuat keyakinan. Jadi kalau keyakinan kita bisa terganggu, hijrah dan lain sebagainya. Beliau juga oleh Allah diberikan ujian mandul sampai usia 80 tahun. Ini sudah ada di kita yang 80 tahun. Ibrahim sampai 80 tahun. Sehingga ketika didatangi malaikat untuk dapat kabar gembira akan punya anak, Ibrahim sempat ragu. Ahmadnya habis sekolah itulah kalau bahasa kita sekarang. Istri saya juga mandul. Kata Allah SWT, apa yang tidak mungkin lewat malaikat yang bertamu itu. Jadi baru punya anak Ismail alaihissalam itu di usia 80-an. Kalau ada bapak-bapak yang usia 80-an, efek teh enjing gaduh budak, ini contoh dari Ibrahim alaihissalam. Kalau ada ya, dan sebagainya. Ada yang istrinya 17 tahun. Itu hebat Pak. Hebat. Yang kedua ini berat sekali, berkonflik dengan ayahnya dan seluruh penduduk negeri. Berarti seluruh negeri itu dari mulai raja sampai yang paling bawah yang menyembah berhala. Bahkan sempat Ibrahim dibakar hidup-hidup. Ada istilah keren dalam kisah Ibrahim dalam surat As-Saffat ini, dalam surat Al-Anbiya ini. Jadi ketika Ibrahim menghancurkan berhala, kemudian Ibrahim itu kan diinterogasi. Kata Ibrahim, bukan aku tuh yang hancurkan, yang gede itu berhala, itu kampaknya di sana. Itu orang-orang yang interogasi itu sampai kemudian mikir atau Ibrahim maknya nukieu bisa hancurkan. Kata Ibrahim, kalimat yang diulangan Ibrahim, uffil lakum wali an'amikum. Uff itu kan sempat kita temukan dalam Quran surat Al-Isra, larangan kepada orang tua. Fala taqul lahuma uff wala tanharhuma. Jangan engkau berkata uff. Terjemahannya saya ingin sampaikan pada Bapak yang Allah muliakan. Dalam Al-Quran tentang uff kepada orang tua, terjemahannya salah. Jangan berkata cis pada orang tua, itu terjemahan depan. Uff itu kita merujuk pada kalimat yang digunakan Ibrahim pada orang-orang yang menginterogasinya. Ketika mereka menyebutkan, kamu tuh gak pakai akal maknya, yang gini bisa ngancurkan, kan ini gak bisa apa-apa. Apa kata Ibrahim? Uffil lakum, betapa tolol kalian. Uff itu kalau di bahasa Indonesia kan tolol. Karena itulah kalau cuma sekedar cis orang tua mau naon, tapi kalau sudah gunakan kata uff itu tentu ini tolol kamu. Kenapa tuh tolol mana? Karena marah besar mereka ketika oleh Ibrahim dibegitukan. Uffil lakum, betapa tolol kalian, gak bisa apa-apa disembah. Akhirnya mereka mikir, dipermalukan oleh Ibrahim. Dan orang yang berkuasa tuh kalau dipermalukan kan bisa melakukan hal luar biasa. Langsung bikin vonis hukum mati, bakar. Itu karena dipermalukan oleh Ibrahim alaihissalam dan sebagainya. Karena itu saya sering ditanya orang, ya Pak Ustadz ke orang tua tuh kayaknya nyebat biasa we atuh orang tua ulah baperan. Cis biasa. Terjemahannya yang salah. Uff itu makna itu ungkapan bahasa Arab.
Kalau pakai bahasa Indonesia barangkali tolol, kalau pakai bahasa Sunda belegu. Kan udah sopan sekali ke orang tua dan sebagainya. Kalau pakai bahasa Jawa Timuran dancu gitu. Itu ke orang tua. Hukumnya nggak boleh. Kalau itu dalam Al-Quran, fala taqul lahuma uff, jangan kalian berkata kepada keduanya uff. Terjemahannya masing-masing budaya berbeda-beda. Wala tanharhuma, jangan membentak mereka berdua. Wa qul lahuma qaulan karima, ucapkan kepada mereka berdua ucapan yang karimah, yang baik-baik saja. Terasa sekarang pas sudah jadi orang tua, kalau tinggi sedikit itu nada anak saya tuh, aduh, pada nyentuh. Jadi saya merasakan ya Allah, kita nih jadi kolot ya. Padahal saya sudah baca itu beratusan kali barangkali ya. Terasanya sekarang, geningan, tidak nyaman jadi orang tua tuh kalau budak ada tarik saat itu. Ku mau orang we, aduh, boy, budak gitu. Karena itu, ya gitu saya sama anak-anak muda, sebagian anak putra-putra bapak-bapak juga. Kalau ngaji sama saya bilang kayak karasa, aduh ya Allah, bakal terasa apa yang disebutkan Al-Quran. Ini ujian Ibrahim sekali lagi sampai dia dibakar hidup-hidup, berkonflik dengan seluruh negeri. Dari situlah kemudian tadi Ibrahim meninggalkan negeri itu untuk menjaga keyakinannya. Ibrahim dimusuhi oleh seluruh negeri kecuali ibunya, ayahnya juga menjadi musuhnya. Kemudian ini lebih berat lagi, diperintah menyembelih putranya Ismail alaihissalam yang sangat dicintainya. Ini dalam Quran surat As-Saffat. Jadi Ibrahim itu sempat dalam kitab tafsir menyebutkan tidak akan ada yang bisa menghalangi kecintaanku kepada Allah, apapun. Ibrahim sempat declare kepada siapapun bahwa dia sangat mencintai Allah dengan dibandingkan apapun. Allah memuji kecintaan Ibrahim kepadanya itu dengan menyuruh mengorbankan anaknya. Dan ini yang sebabnya kemudian Ibrahim diuji. Karena seolah-olah dalam sudut pandang semua orang, termasuk istrinya, Ibrahim itu luar biasa sayang sama anaknya. Selesai melakukan apapun datang dia, gendong anaknya, kemudian diajak main, diurus dulu. Sehingga tiap orang ini luar biasa sayang. Allah mengujinya untuk menunjukkan pada banyak orang bahwa Ibrahim adalah Khalilullah, kekasih Allah. Dia akan tetap mencintai Allah dibandingkan apapun yang dia miliki, termasuk anak. Itu ujian pada Ibrahim alaihissalam. Kalau bapak-bapak lewat Mina itu kan, lewat keluar dari Arafah Mina mau kembali ke Makkah, sebelah kiri itu kan di atas lihat. Saya bilang itu sama jamaah, lihat ibu bapak, di atas sebelah kiri itu ada tempat di mana Ibrahim membaringkan Ismail. Masih ada tuh sampai hari ini tubuhnya, si batu tempat Ismail dibaringkan. Tapi nggak pernah turun, saya nggak pernah naik, hanya menunjukkan saja dan sebagainya, diabadikan. Jadi masih bisa dilihat jejak luar biasanya Ibrahim alaihissalam. Sekarang sebagian besar kita jamaah sekalian bahkan mengorbankan agama untuk menyenangkan anak-anak kita. Berani itu mengorbankan Allah untuk menyenangkan anak kita. Nah apa? Untuk sholat, ngambelan budak Ustaz, aduh kan mereka lah tos salsa di sholat, gak ngaji, tidak sholat, meninggalkan ibadah, melakukan maksiat untuk menyenangkan anak. Ibrahim kan itu nggak mungkin ada seperti Ibrahim mengorbankan anaknya untuk menyenangkan Tuhan. Kita nggak diperintah itu karena kapasitas kita tidak sampai. Tapi ini jadi pelajaran besar. Jangan sampai kemudian kecintaan kepada anak yang dalam beberapa ayat disebut aduwan lakum, jadi musuh bagi kalian. Dalam ayat yang lain disebutkan sebagai fitnah, ujian besar bagi kalian adalah anak dalam berinteraksi dengan Allah Subhanahu wa taala. Dalam beberapa ayat yang lain, Ibrahim juga mendapatkan ujian, yaitu membangun Ka'bah menjadi simbol rumah Tuhan yang sekarang abadi. Nggak tahu nih berapa ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 barangkali di sini. Saya baca tadi malam ada yang 30, walaupun rinciannya tidak dijelaskan dan sebagainya. Artinya sepanjang hidupnya Ibrahim penuh dengan ujian. Bahkan di usia 80-an
lupa tepatnya usia 80-an, Ibrahim diperintahkan untuk melakukan khitan, disunatkan di umur 80-an. Dulu ada salah seorang di Al-Kausar yang masuk Islam di usia 62 atau 63 ya, kalau salah 60-an. Kebetulan saya yang membimbing syahadatnya, dan setelah itu kemudian dia dikhitan oleh Dr. Rois. Aduh Pak, karunya Pak, saminggon cagirna hese. Aduh ya Allah, kasihan itu. Karena ya kebayang sudah sudah aduh ya Allah tuh katanya seminggu itu nggak sakitnya terasa itu, karena kebetulan dekat kaki pepen rumahnya. Terus Pak Ustaz tak kuping ku abdi cenah. Aduh ya Allah dihitan. Jadi alhamdulillah kita dihitannya ketika masih kene budak gitu ya. Alhamdulillah. Sebagai Ibrahim alaihissalam itu dulu bahkan dalam keterangan itu disebutkan bil kudum, pakai kapak Pak sendiri. Tarik. Ya Allah, luar biasa. Saya ngalami soalnya dihitan itu dulu oleh bengkong. Dan gagal Pak, saya aduh ya Allah. Jadi menyakitkan dihitan itu. Jam 2:30 itu dikeemel diibahkan mebaan di rumah. Wah, entah Pak di rumah sebagai. Tapi ya Allah menyakitkan luar biasa. Ayeuna mah bisa sambil main gadget anak dihitan itu. Saya ngantar ponakan dihitan tuh main gadget gitu. Dokternya tiba-tiba bau sate saja. Terus beres, luar biasa teknologi sekarang. Jika namun zaman gitu daek 2 kali habis sudah gitu ya. Ya Allah. Ini luar biasanya yang didapatkan oleh orang sekarang itu. Jadi kalau tidak mau dihitan, karena itu yang dihitan sekarang itu yang saya tahu di tempat menghitankan ponakan itu ternyata bukan cuma muslim, banyak juga non muslim yang dihitan. Itu kesehatan. Semakin tinggi tingkat kesadaran, lebih sehat orang-orang yang dihitan itu. Dan ini dimulai sekali oleh Ibrahim alaihissalam. Luar biasa Ibrahim. Terus aki-aki 80-an tahun dihitan. Teu aya mantri, teu aya dokter, sendiri pakai kapak. Itu jelas eksplisit dalam keterangannya bil kudum. Kudum itu kan kapak untuk nebang kayu. Bil kudum. Aduh, kebayang kan betapa luar biasa. Dari berbagai ayat ini yang ingin saya sampaikan 2 hal. Bahwa apa yang Allah muliakan? Yang pertama, kalau kita menjadi pengikut Nabi Muhammad SAW, rujukan kita juga adalah Ibrahim AS. Dan yang pertama yang saya sampaikan adalah pahami bahwa sepanjang hidup yang kita jalani pasti tidak akan pernah luput dari ujian. Baik ujian pada diri pribadi, pada keluarga, pada harta, pada kerjaan, juga pada agama. Nah, sekarang ini sedang diuji dengan agama kita, keberpihakan kita pada sahabat, saudara kita terutama di Palestina. Yang kedua, lewat ayat Ibrahim alaihissalam ini kita sebetulnya sedang diajarkan untuk bisa dari berbagai ujian yang kita tempuh sepanjang hidup kita nanti bisa mengukur diri kita layak tidak untuk jadi pemimpin dalam skala tertentu. Sekarang kan banyak banget orang tinggal bawa fotonya di sepanjang jalan, pilih saya nanti urusan beres, jalan kayak dibenarkan Bu Abdi. Iya dibenarkan. Kapan atuh mereka perlu dipilih karek benarkan dan sebagainya. Orang-orang yang punya kapasitas akan selalu terlibat dalam urusan membantu untuk bermanfaat bagi orang lain. Jadi salah satu kewajiban kita dari pengajian ini lewat kisah Ibrahim adalah jadikan hidup kita ini memberikan manfaat bagi orang lain. Jadi wajar kalau kemudian kita jadi pemimpin dalam berbagai level yang kita miliki. Jangan mengandalkan orang tua semata. Sekarang kan sedang terjadi begitu. Ini anaknya ini sok atau dan sebagainya. Ini ngaji kita, mudah-mudahan bermanfaat yang saya sampaikan. Mohon maaf kalau banyak hal tidak berkenan. Insya Allah nanyanya nanti ya kalau saya harus ngajar. Kaitannya dengan ujian itu. Pokoknya sepanjang hidup diuji lah. Jangan diuji, saya diuji. Insya Allah nanti boleh dijawab yang minggu depan kita bahas pertanyaan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.